Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Abba Bapa, Abba Bapa. Segala
akan bisa dapat berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin kita tidak merasakan, tapi saat kita mau ibadah, kita terhalang oleh sakit penyakit, oleh masalah persoalan. Di situ baru kita bisa melihat bahwa ibadah, kita bisa beribadah itu hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau gunakan kesempatan, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk merindukan hadirat-Nya, untuk sungguh-sungguh mengucap syukur lewat pujian penyembahan kita, untuk bersuka cita karena pertolongan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai saat ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, kita pergi, kita pulang dengan selamat. Itu semua berkat Tuhan. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh lagi melayani Tuhan. Dia Bapa Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh kesungguhan. Kita panggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Abba.
didapati oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang taat dan setia. Dan kita boleh diizinkan Tuhan masuk di dalam kemuliaannya. Oh haleluya. Biarlah sifat hamba ada dalam kehidupan kami semua untuk melayani Sang Raja Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sucikan kuduskan kami pada pagi hari ini. Engkau layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga berkat-berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan kami, yang datang dengan penuh kelemahan pulang dengan penuh kekuatan yang baru, yang datang dengan masalah persoalan pulang diberi jalan keluar kemenangan oleh Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit pulang disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang datang dengan penuh kebutuhan, kekurangan dan sebagainya, Tuhan cukupkan, Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Engkau urapi kami semua yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.
tepatnya 2 bulan yang lalu tanggal 20 Juli di tempat kami ada persekutuan doa ya. Dari situ saya sempat berpikir kalau nggak enak gitu sama tetangga ya. Anak-anak bilang gimana ini nanti ada persekutuan doa di tempat kita tanggal 20. Nggak apa mah, anak-anak bilang gitu. Kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang gitu, soalnya kalau ada apa-apa ada bapak saya yang maju, yang ngomong saya. Nggak apa-apa mah, katanya nggak apa-apa mah. Anak Tuhan harus pikul salib, harus berani. Terus saya bilang gini, enak kamu kalau ngomong, kalau ada apa-apa saya yang maju gitu ya. Hari demi hari saya kok nggak enak rasanya mau mengadakan persekutuan di rumah. Saya ke RT, ke Bapak RT. Ke Bapak RT saya bilang, saya cerita Pak tanggal gini. Saya cerita banyak. Puji Tuhan, Pak RT-nya bilang, nggak apa-apa Bu Wiwi, saya nasional kok, silakan. Puji Tuhan ya. Dari situ saya cerita banyak, terus saya pulang masih pikiran lagi, masih galau lagi, masih nggak enak gitu, terasa nggak enak gitu. Di depan rumah itu ada musola, dan di sebelah musola itu ada Pak Ustadz yang selalu berkumandang setiap subuh, asar, duhur. Terus Pak Ustadz itu kok nggak enak ya rasanya. Saya ke rumah bertamu, saya cerita panjang lebar. Puji Tuhan, Pak Ustadz bilang, iya Bude, gak apa-apa, saya nasional kok, saya toleransi. Puji Tuhan. Terus akhirnya saya pulang, saya ketemu
tak terukur, tak terbilang banyaknya kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Haleluya. Tak dapat dihitung kasih setiamu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, biarlah kami semua diberi kekuatan, ketaatan, kesetiaan untuk beribadah kepada Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk mentaati firman-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang sudah mendahului untuk mengasihi kami, kami pun mau mengasihi Engkau lebih lagi. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami, teguhkan hati kami untuk melakukan seluruh kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati seluruh kebutuhan kehidupannya. Haleluya. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sucikan kuduskan kami, tenangkan hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berbicara lewat firman-Mu Tuhan, untuk mendidik kami, mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, supaya kami boleh tetap tinggal di dalam jalur kebenaran firman Allah, sehingga segala berkat-berkat yang kami butuhkan di masa sulit, masa sukar ini, Engkau tetap alirkan dalam kehidupan kami. Engkau tetap mencurahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang mau taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Engkau urapi pelayanan mereka. Engkau jamah anak-anak ini Tuhan, supaya anak-anak ini boleh mengerti kebenaran firman Allah, makin mencintai Tuhan Yesus. Jadikan anak ini berkat dalam sekolahnya, dalam keluarga besarnya, dalam lingkungan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Allah menuntun, tuntunan Allah, ya. Allah menuntun. Haleluya. Apa artinya Allah menuntun? Kalau kita lihat di Ulangan 32 ayat 10 sampai 12, Allah menuntun itu bicara tentang kemenangan. Kemenangan. Kalau bicara tentang kemenangan itu berarti apa? Ada juga peperangan, ya. Hari ini memasuki hari yang ke-366 perang di Israel, ya. Waktu itu saya masih di Sydney, Deon bilang, "Mah, hari ini mulai perang," ya. Itu persis 1 tahun yang lalu, 366 hari. Kita yang di sini tenang, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, ya. Jadi pendoa syafaat, berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ya. Tuhan menyelesaikan semuanya dengan caranya yang luar biasa, ya. Allah menuntun ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 6 Oktober 2024. Haleluya. Kejadian macam-macam terjadi, ya. Bank di Amerika terkena virus, akunnya jadi 0 semua, ya. Ini orang-orang yang di banknya tidak bisa kerja apa-apa, soalnya semua pakai komputer. Nanti semuanya itu akan melanda seluruh dunia, ya. Kita siap-siap. Diberitakan bahwa COVID itu hanya permulaan aja. Seperti orang kalau mau melahirkan itu kan pertama sakit, terus berhenti, ya, terus sakit lagi, terus berhenti. Yaitu COVID itu baru pertamanya, nanti akan terus memuncak, ya. Itu COVID yang sedahsyat itu baru permulaan aja. Terus akan meningkat, tapi kita anak Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
Janji Tuhan. Janji Tuhan. Baca firman, baca firman, baca firman. Dikatakan di sini perjanjian lama, perjanjian baru itu artinya janji Tuhan ya. Janjinya lengkap buat kita 773692 70 jam selesai ya. Haleluya. 1189 fatsal. Satu hari kalau 200 fatsal 6 hari selesai ya. Satu hari pelan-pelan aja saya, satu hari pelan-pelan kalau bisa sekitar 100 fatsal itu 12 hari selesai ya. Kalau kita diberi waktu Tuhan, baca firman. Jangan pakai waktu buat yang lain. Baca firman, renungkan. Dan firman itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Pegang janjinya ya. Tadi kita sudah mendengar kesaksian Tuhan kita itu luar biasa ya. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu hanya membentuk karakter kita sampai jadi seperti Kristus ya. Ada seorang ibu yang pagi-pagi datang ke sini ya. Ngomong gini sama saya. Wah, karakter ini kalau menyamakan karakter ini ya repot ya. Kalau semua suruh jadi seperti Bu Henry ya repot ya. Saya tidak nyuruh jadi seperti saya, jadi seperti Kristus ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 itu perintahnya Tuhan, janjinya Tuhan. Kita yang hidup dalam anugerah itu hidup seperti Kristus. Belajarlah padaku, belajar sama firman Kristus. Allah menuntun, Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1, 12, 14, 16. Firman itu menuntun, firman memberi kemenangan. Tuntunan Allah itu luar biasa, pegang janjinya. Haleluya, haleluya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, anak-anak saya sering ngomong gini, wis mah bubu ndak usah mikir ya. Saya bilang, mamamu ini ndak pernah mikir ya. Soalnya apa? Matius 6:34. Kesusahan sehari cukup sehari, tenang aja kita lewati hari-hari bersama Tuhan. Loh Bu Henry, Allah menuntun kok masih banyak masalah. Masalah itu hanya membentuk karakter kita ya. Kita yang sudah ditebus, kita kalau bisa duduk beribadah seperti saat ini, itu hanya karena korban Kristus. Ayo dihafal ayatnya. Saya ajari terus sampai hafal ya ayat-ayatnya ya, supaya kita kuat. Ibrani berapa? Ibrani 9 ayat 14. Nanti diulangi semua kalau YouTube-nya sudah masuk. GPPS Tropodo nanti sore mungkin sudah masuk YouTube-nya, diulangi semua. Kalau kita bisa ibadah itu karena korban Kristus, karena doa syafaat Kristus. Ibrani 7 ayat 25. Kita memperoleh keselamatan yang sempurna. Haleluya. Sebentar lagi kita memperingati korban Kristus lewat darah dan tubuh Kristus, perjamuan kudus. Itu bukan hal yang biasa, bukan ya biasa tiap bulan sekali permulaan bulan, bukan hanya itu. Supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita itu sudah anak-anak Allah. Barusan waktu saya tidur, tahu-tahu ada ayat yang keluar sangat jelas ya. Galatia 4 ayat 6 dan 7. Saya baca. Ternyata dikatakan bahwa kita ini sudah anak. Sebab itu kita berdoa Bapa kami. Matius 6, 9, 13, Lukas 11, 1, 13. Bapa kami, how much more? Lukas 11, 13, terlebih lagi Bapa di sorga. Saya lihat anak-anak saya ini sama anak-anaknya cinta ya. Itu Bapak dunia ya. Terlebih Bapak di sorga ya. Haleluya. Rekaman-rekaman itu jalan terus, bagaimana kita memperlakukan anak. Kasih Allah sudah ada dalam hidup kita. Allah menuntun. Ulangan 3210. Gampang ya ayat hafalnya ya. Hari ini cuma sedikit, tapi perhatikan angka-angkanya. Angkanya adalah 3210
sama 178. Semua sama. Ulangan 32 ayat 10 ya, 3210. Saya tambahi ayat 11 dan 12. Hafalkan saja ayat 10-nya, nanti turunkan sendiri. 3210. Nanti masuk itu di Allah memelihara 178, Mazmur 17:8, masuk Allah mengelilingi sama Mazmur 3210. Nanti kita belajar. Firman Allah ini bahkan angka-angkanya itu sudah diatur. Nanti masuk di Allah menyimpan, masuk 17:8 lagi. Hari ini kita belajar tentang angka 3210 sama 17:8. 1 tambah 7 sama dengan 8. Gampang hafalnya. Merdekanya 17 Agustus. UAS hafalnya lebih gampang lagi. Pokoknya 17 Agustus ya, 17:8. Pertama dulu, ulangan 3210 itu yang kita lihat. Nanti ayat 11 12 itu tambahan supaya lebih jelas. Ulangan 3210. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Perhatikan mulai ini. Dikelilinginya. Kalau mulai nomor 1 tadi didapatinya sudah ada ya. Didapati. Jadi kita ini terus dicari Tuhan ya. Waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan tanya Adam, di mana kamu? Tuhan tahu Adam di mana, tapi Tuhan tuh pengen interaksi ya dengan umat manusia dengan kasih yang luar biasa. Didapatinya, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Mata ini luar biasa ya. Kalau ada apa-apa langsung tanpa ditutup sama mata, langsung dia akan nutup sendiri ya. Haleluya. Penjagaan Tuhan itu luar biasa. Kalau semua masih terjadi, kita mungkin masih mikir loh, kok masih ngalami gini gitu. Itu semua hanya proses untuk sampai dibentuk jadi peti perjanjian, disalut emas murni. Haleluya. Ayat yang saya mimpi Galatia 4 ayat 6 dan 7 itu kita dijadikan anak sehingga kita bisa memanggil Abba Father. Kita jadi ahli waris. Ahli waris. Haleluya. Bukan hal-hal yang fana, sorga yang mulia. Kita warga negara sorga. Lanjutkan ayat 11 yang dihafalkan 3210 aja enggak apa-apa, nanti turun sendiri ya. Ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Lah ini, kalau kita sedang mengalami masalah itu seperti ini, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Anak Raja Wali itu bingung, sudah enak-enak di sarangnya, sudah enak-enak di sarang, sama mamanya tahu-tahu digoyang sampai mereka jatuh. Loh mama ini ya apa sih? Kok sarangnya sudah ayam-ayam kok digoyang-goyang, kan saya jatuh. Itu hanya proses supaya bisa terbang ya. Dijatuhkan supaya bisa terbang, tapi induk itu sudah siap-siap. Kalau jatuh sudah seperti itu ya. Kalau kita mengalami masalah seperti anak kecil ini ya, ini biar sudah mulai persiapan daftar sekolah ya. Sekarang ini cepet ya, sekolahnya Juli, bulan-bulan ini sudah mulai harus bayar ya. Tuhan berkati semuanya. Nanti Juli mulai sekolah, mulai siap-siap terus ya. Nanti kalau sekolah ditinggal sama orang tuanya, anaknya bingung, mama ini gimana sih kok saya ditinggal? Supaya berani. Mungkin ada anak yang nangis ya, ada juga yang tidak nangis, ada yang nangis ya. Tapi itu semua proses, nanti terus sampai besar. Nanti sudah menikah, sudah Vindo di sana sendiri, saya di sini sendiri. Kalau mengalami masalah kita tidak bisa apa-apa, kita hanya berdoa.
Saya terus ngajak Bapak Gembala, ayo di rumah tinggal orang 2, sembahyang baca firman terus untuk jemaat, untuk anak-anak ya. Terus ayat 12, demikianlah ini loh, ini yang saya ambil ya. Mulai ayat 10 nyambung sampai ayat 12, 11, 12. Demikianlah Tuhan sendiri, tidak diwakilkan ya. Tuhan sendiri menuntun dia. Makanya judulnya apa tadi? Allah menuntun ya. Menuntun itu dimulai dari didapati, dikelilingi, diawasi, dijaga terus ya. Haleluya. Kehidupan kita ini terus dibentuk. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Haleluya. Jadi kita harus terus percaya sama Tuhan. Dosa itu apa? Sering orang tanya sama saya, dosa itu apa sih Bu Hendri? Dosa itu saat kita tidak percaya. Sebab itu kita harus bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu artinya percaya sama Tuhan. Saat kita khawatir itu berarti kita tidak percaya. Saat kita harap orang lain, harap manusia, harap kekuatan diri sendiri, itu kita sedang tidak percaya. Orang yang percaya itu di 1 Korintus 15 ayat 10 itu bukan orang yang malas-malas ya wis percaya Tuhan yang kerja, bukan. Orang yang percaya itu orang yang bekerja lebih keras, tapi dia yakin bahwa kuasa karunia itu yang bekerja di dalam kita. Jadi apa perintah Tuhan kita lakukan, itu orang percaya. Orang percaya itu gimana? Ada di Ratapan 3 ayat 23. Sama dengan Kolose 3 ayat 23. Gampang ya. 3:23. Orang percaya itu percaya bahwa setiap hari itu anugerahnya baru, rahmatnya baru terus. Dan terus dia hidup dalam anugerah, itu artinya apa? Kolose 3:23. Artinya semua yang kita lakukan tuh enggak separuh-separuh ya. Kerja segala itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Haleluya, itu orang percaya. Dia enggak sembarangan menggunakan waktu, sembarangan menggunakan berkat Tuhan. Istilahnya sak karepe dhewe ya. Tapi dia terus bertanggung jawab. Saat saya dapat 773692/70, sekarang ketambahan lagi ya. Orang-orang tanya apa itu Bu Hendri ya? 888186. Apa 8? Pergunakan waktu yang ada. Sampai diulangi 3 kali. 888, pergunakan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Setiap kesempatan, setiap orang di sekitar kita harus sampai melihat Yesus di dalam kita. 888186. Tetap berdoa. Apa sih tetap berdoa itu? Apa sih artinya tetap berdoa itu? Tetap berdoa itu tetap mendengarkan suara Allah, itu tetap berdoa. Jadi terus ini firman ini terus jalan, firman ini terus jalan. Saya sambil ngomong gini, sambil dengarkan orang ngomong, ini firman tuh harus terus jalan. Mengapa Tuhan kasih otak ini kanan kiri ya? Kita harus punya rekaman yang kuat. Cucu saya yang paling kecil ini rekamannya kuat ya. Dia rekamannya kuat, meskipun dia mainan, dia bisa dengar orang tuanya itu ngomong apa ya. Sekarang pasal-pasal itu dalam keadaan terbalik pun, dalam keadaan terbalik, dia bisa ngatur, bisa tahu ya. Karena terus belajar. Proses belajar itu terus dimulai dari dalam rahim ya. Saya sering pesen baca firman pakai suara, dia dengar ya. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan saya mulai di kandungan itu opa saya terus baca firman buat saya, orang tua saya. Haleluya. Dengar ya, dengar ini paling penting. Masih ingat Allah Bapak ngomong apa? Dengar ya.
mulai ala anak. Matius 4:17. Mulai ala anak. Ngomong apa ala anak? Bertobatlah. Apa artinya bertobatlah? Percaya tak ya. Anak itu percaya sama orang tuanya. Orang tuanya pasti punya maksud baik ya. Seperti Pierre ini, puji Tuhan, imunisasinya sudah lengkap semua ya. Bapak Gembala sudah cerita kalau imunisasi sudah besar, sudah tahu kalau dokternya datang itu dia lari ya, kabur ya. Sudah ngerti dia. Tapi sama papanya, mamanya sudah tidak kuat, besar ini papanya yang pegang. Nah, disuntik. Anaknya mikir, papaku kok jahat sih, kok lebih belani dokternya megangi saya disuntik. Kita sering jadi anak Tuhan, sering seperti itu ya, tidak ngerti. Padahal orang tuanya megangi, disuntik supaya anak ini jadi sehat ya. Puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi dan lain sebagainya. Kita harus ngerti maksudnya Tuhan ya. Ada orang yang tidak ngerti, Tuhan kok aku dikasih jodoh seperti gini sih ya, tidak ngerti ya. Padahal Tuhan itu tahu ya. Saya bilang sama ibu yang datang pagi-pagi, saya diproses lewat Pak Henry diproses lewat saya, dan terus ya. Anak orang tua itu saling memproses ya. Mungkin kita dengar baru-baru ini ada anak dari Petra ya, mungkin yang dengar ya. Ternyata anaknya hamba Tuhan ya itu ya. Anaknya hamba Tuhan, dan ternyata lagi itu saudara saya. Saya tidak tahu kalau itu masih saudara ya. Itu ponaan, canggah ponaannya engkong saya. Jadi urutannya saya bingung ya. Pokoknya canggah itu gimana? Canggah ponaan engkong saya ya. Saya tidak ngerti urutannya. Ternyata kita itu banyak yang satu saudara tidak ngerti ya. Waktu reuni kumpul itu ada yang satu teman satu kelas di sekolah Petra. Loh, ternyata kamu masih saudaraku ya. Kumpul 6 generasi. Kita sempat waktu itu reuni 6 generasi ya. Dari makco saya, keluarganya mak saya, keluarga papa saya, keluarga saya, keluarganya Deon, keluarganya anaknya Deon, 6 generasi ya. Haleluya. Banyak yang tanya kenapa kok sampai bunuh diri. Ya mungkin kepahitan sama orang tuanya, tidak bisa mengerti ya. Yang jelas dia tidak dekat dengan Tuhan. Mana ayatnya itu? Gampang ya. 1, 2, 3. Apa 1, 2, 3? Ibrani 12 ayat 3. Dihafal ya. Ingatlah selalu akan dia itu firman. Ingat firman supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Kenapa bunuh diri, putus asa, lemah? Soalnya tidak ingat firman. Memang kebanyakan anak hamba Tuhan banyak yang kepahitan dengan orang tuanya. Kebanyakannya seperti ini, pinter ngomong, pinter ngajari, hari-harinya tidak sama yang diomong. Ya itu ya. Sehingga banyak anak hamba Tuhan yang jadi kepahitan. Kepahitan mestinya juga salah. Doa, didoakan, dinasehati orang tuanya. Boleh ndak anak menasehati orang tua? Boleh ya. Ngomongi. Jadi punya peran, jadi anak punya peran, jadi orang tua punya peran. Kita di dunia itu harus punya peran. Jadi saudara, saya sebagai kakak tertua, saya berdoa untuk adik-adik saya punya peran ya. Puji Tuhan, sekarang semua masuk pelayanan ya. Adik saya Amerika juga sudah mulai melayani, suami istri. Puji Tuhan, semuanya ke arah pembentukan karakter ya. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat karakter kita. Apakah kita memiliki karakter Kristus? Karakter Kristus itu selalu timbul doa dalam hati. Saya di mana-mana kalau keluar, kadang lihat orang yang sudah sepuh duduk di pinggir jalan ya. Kasihan ya, Tuhan tolong. Doa, naikkan terus doa. Naikkan doa terus. Penuh belas kasihan, hatinya Kristus. Baca di sini, Kristus itu terus penuh belas kasihan. Naikkan doa. Kita harus memikirkan keselamatan mereka. 1 Korintus 9 ayat 22
1 Korintus 10 ayat 24, 31, 33 terus. Hidup kita itu harus terus membawa orang lain kepada keselamatan. Forgive, ampuni. Dan yang kedua, today, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Jadi seperti tadi Bu Resin pagi-pagi ketemu temennya ya, dulu satu kos, sekarang di sini. Lah waktu terus itu Bu Resin ngomong-ngomong, saya juga terus berdoa. Orang yang ketemu kita harus sampai kita katakan today ya, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Orang yang kita jumpai itu tidak ada yang kebetulan. Siapapun yang kita jumpai setiap hari, tidak ada yang kebetulan. Kita bertanggung jawab membawa mereka sampai menerima surga mulia seperti yang sudah kita terima. Ayo pakai hidup kita dengan cara yang luar biasa. Jangan hidup asal hidup, gelenggang-gelenggong, tidak ada tujuannya ya. Hidup itu harus terus memiliki kasih Kristus. Allah memelihara. Perhatikan sekarang Mazmur 17 ayat 8. Angka masuk 178 ya. Ini yang jadi doa kita. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Sudah pernah belajar ya apa sayap? Firman Allah, Roh Kudus ini sayap. Kita baca firman, firman itu roh, kita dalam urapan roh. Nah ini iman. Firman Allah, Roh Kudus terbang, imannya naik tinggi. Ada masalah, harus terbang makin tinggi. Ada badai, rentangkan sayap. Kita terbang naik mengatasi badai ya. Di Amerika itu sering ada angin keras itu ya. Ada satu daerah yang sering kena ya. Orang itu akhirnya pindah ke daerah lain supaya tidak kena. Anehnya loh deh, sudah pindah ke tempat ini biasanya tidak kena, anginnya seperti nguber dia ya. Kena lagi ya. Dari situ kita pelajari apa? Kita itu hidup itu hanya bergantung sama Tuhan, tidak bisa pakai pikiran sendiri. Oh kena pindah di sini supaya tidak kena. Tidak bisa seperti itu ya. Ada lagi yang di sini kena. Setiap ada angin di situ orang ini mesti tidak kena. Setiap kena orang mau ke rumahnya orang itu mesti belok anginnya. Itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Mari kita ini bergantung sepenuh kepada Tuhan ya. Haleluya. Ayub 14 ayat 5, Ayub 42 ayat 2, percaya. Allah anak bilang bertobat, percaya. Allah Bapak bilang dengar. Matius 17 ayat 5. Dengar itu taat. Percaya, taat. Terus kita bersama Roh Kudus yang di dalam kita menyaksikan. Hidup kita harus ngomong mari ya, ayo datang, aku sudah terima, mari ambil air kehidupan itu cuma-cuma. Itu artinya apa? Percaya, taat, setia. Kita jadi saksi. Jadi saksi itu tidak perlu ngomong gembar-gembor, tapi kehidupan kita ya. Di sini ada seorang ibu yang ngurusi ibu-ibu kalau sakit ya. Waktu besuk bersama ibu ini terus akhirnya ngomong, mulai saya ngurusi sampai sekarang Bu Henry sehat terus ya, puji Tuhan ya. Istilahnya tidak pernah sambat sakit ini sakit itu ya, sehat terus ya. Adik saya yang Amerika juga bilang gitu ya. Deh, aku jalan wis pakai tongkat ya. Cik Deh sing gendong putu ya. Kok kuat ya Cik Deh ya katanya. Adik saya yang laki juga sudah ganti semua ya giginya. Cik Deh gimana? Ya masih ada, giginya masih ada. Terus mereka ngomong gini, oh mungkin Cik Deh soalnya baca firman terus. Ayo kalau gitu kita baca firman terus ya. Iya betul ya. Baca firman. Baca firman, baca firman, baca firman. Saya mulai kecil sampai sering dimarahi ya. Liburan pun saya bawa Alkitab baca firman. Kalau kemana-mana ya saya baca firman. Dulu belum ada HP ya. Bawanya itu pasti ada Alkitabnya. Baca firman. Percayalah firman itu bekerja. Bertobatlah, percayalah, dengarkanlah, taatlah. Dan kita bersama Roh Kudus itu Wahyu 22 ayat 17. Kita bersama Roh Kudus
mengatakan, marilah ya. Kita yang sudah terima air kehidupan dengan cuma-cuma, kita berikan air kehidupan. Kemarin waktu keluar, anak saya mau datang ke sini karena mobilnya masuk bengkel ya, jadi datang ke sini untuk pelayanan di Pondok Chandra. Saya keluar. Kalau kita keluar, tidak asal keluar ya, siapa yang kita jumpai ya. Saya keluar, saya lihat ada bapak istirahat di sini. Pak, istirahat ya Pak? Iya Bu. Terus saya ambilkan air minum, mungkin hanya air minum, tapi saya berdoa itu sebagai air kehidupan. Pak, ini diambil sekalian sama botolnya, ini aqua dingin buat minum ya. Dan itu tidak hanya kasih gitu aja, kita berdoa ya. Makasih Bu ya. Mungkin hanya air. Kita melakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan saya melihat waktu orang itu mendapat belas kasihan, sebetulnya itu apa? Sebetulnya Tuhan itu sedang melawat dia pakai kehidupan saya. Saya lihat berarti Tuhan ini sedang mengasihi Bapak ini. Tuhan pakai saya untuk jadi saluran. Kita ini cuma perpanjangan. Yang ngasih air ke dia sebetulnya bukan saya, Tuhan sendiri. Perhatikan kehidupan kita. Perhatikan setiap yang kita lakukan. Puji Tuhan, adik-adik saya semua pelayanan seperti itu ya. Adik saya Amerika tuh orangnya diem ya. Jadi bilang, saya mungkin tidak khotbah seperti Cik D, tapi saya pakai cara-cara lain ya. Dia di gereja bantu jaga anak kecil ya, biar orang tuanya bisa ibadah ya. Gerejanya itu ada sarana bantu anak kecil. Dan dia ini suka makan ya. Katanya anaknya juga suka makan. Anaknya makan, saya ya ikut makan ya. Tapi dia terus nambahin untuk sekolah minggunya. Pelayanan itu bentuknya macam-macam. Dia melihat lagi anak, dia kasih Alkitab, dia kasih tasnya, ini kamu bawa. Pakai hidup kita, pakai berkat yang kita terima itu menjadi berkat. Hidup itu harus menjadi berkat. Saat kita menjadi berkat, kita tidak bingung mencari berkat. Sudah, dua itu. Mau jadi berkat atau mau cari berkat. Hidup kalau cari berkat, isinya apa nanti? Ngeresulo. Tuhan kok enggak jawab-jawab sih, rumahku kebanjiran kok aku enggak dikasih berkat buat bangun. Itu cari berkat. Kalau jadi berkat gimana? Tetap bersyukur. Pasti Tuhan punya maksud kenapa kok masih banjir ya. Haleluya. Jadi berkat itu penuh syukur, itu jadi berkat, enggak pernah sambat. Itu sampai orang harus ngomong ke kita, saya enggak pernah dengar Bu Henry sambat. Itu harus bukan kita yang ngomong ya. Jangan pernah sambat, jangan pernah mengeluh. Percaya Tuhan itu memelihara. Rambut aja dihitung ya. Kita aja enggak tahu rambut kita berapa, Tuhan tahu. Lepas satu tinggal berapa, kalkulatornya Tuhan jalan terus ya. Pemeliharaan Tuhan itu sampai seperti itu ya. Masuk sekarang, kembali ke 32:10. Mazmur 32:10. Perhatikan angkanya ya. Hari ini gampang, cuman sedikit ya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bu Henry saya sakit ya. Adik saya kan, saya sudah saksi ya, kena kanker usus, sudah selesai operasi semua, sudah selesai kemo semua ya, tapi tidak ada keluhan. Terus bersyukur, Tuhan pasti punya maksud, dikelilingi dengan kasih setia. Jadi mungkin masih mengalami masalah, sakit, penyakit, tapi semua itu hanya membentuk karakter. Apa bisa tetap bersyukur ya. Haleluya. Harus tetap bersyukur. Tidak ada mangkel, tidak ada lain-lainnya. Bersyukur ya. Kalau di sini ada yang masih gregeten, apa bahasa Indonesianya gregeten itu ya? Mangkal pegel itu ya. Coba isi hidup kita terus dengan firman sampai penuh firman. Haleluya. Seperti gelas penuh air, udaranya keluar sendiri. Hidup yang penuh firman, jengkel, mangkal, pegel, gregetan itu tidak ada semua. Isinya apa?
Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lubuk hatinya isinya apa? Janji Tuhan, firman, ya. Seperti itu ya. Tirai sudah sobek, Yesus sudah mati, sudah tidak ada tirai. Jadi satu ya. 17:8, sekarang 32:10 sudah, balik lagi ke 17:8. Terakhir nanti saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan dan kita masuk perjamuan kudus. Angka-angkanya hari ini 3210 turun ya, 3210 ya. Sama angka 178, 1 tambah 7, 8, 17 Agustus, bilangan 17 ayat 8 ya. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam, terus disimpan di tabut. Haleluya. Ini bicara tentang Kolose 2 ayat 7 dan 12, limpah syukur. Tongkatnya itu tadi bertunas, berkuntum, berkembang dan berbuah. Tongkat bisa bertunas ya, mengeluarkan tunas, tadi bertunas, berkuntum, berkembang, dan berkembang itu berbunga ya, dan berbuah, terus hidup yang terus menghasilkan karakter Kristus, karena kita calon mempelai. Wahyu 19 ayat 4, 7, 8, 11, 13, 1 Tawarikh 17 ayat 27. Kita berdoa keluarga kita sudah diberkati untuk tetap hidup di hadapannya. Kalau kita jadi seperti ini, saya sekarang kalau Rebo pagi Zoom ya sama adik saya Amerika, sekolah Alkitab, ya studi. Sekarang ini zaman canggih ya. Jadi kita pakai alat-alat yang ada itu untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Haleluya. Kalau kita bisa ada waktu untuk baca Alkitab, untuk ikut Bible Study, itu semua anugerah, tidak semua orang dapat ya. Anugerahnya sama, tapi cara menerimanya beda-beda ya. Perhatikan cara menerima anugerah. Cara menerima anugerah pun itu anugerah. Jadi diputer-puter pokoknya anugerah ya. Jadi baca firman ya. Sudah, ini disimpan nanti. Sudah semua ya. Oke. Diringkas sekarang ya. Allah menuntun, Allah memelihara, Allah mengelilingi, Allah menyimpan. Menyimpan itu melindungi ya. Kita dalam perlindungan yang sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 6, 8, 16 sampai 18, 23. Tubuh jiwa roh terpelihara sempurna. Sebab itu kita bersukacita, berdoa dan bersyukur. Tidurnya juga tidur berjaga. Tidurnya bukan tidur orang males ya. Saya sering jawabi mereka tanya, loh kok masih bangun? Bukan masih bangun, tidurnya memang tidur berjaga ya. Haleluya. Cara tidur, cara segala kita harus cocokkan dengan firman sampai kita memiliki karakter Kristus. Nanti kita siap-siap semuanya. Kita berdoa untuk orang Israel, bangsa Israel yang masih dalam peperangan, banyak anak-anak kecil ya. Ceritanya saya sendiri kurang ngerti gimana, pokoknya kita berdoa supaya mereka terbentuk karakter dan menerima anugerah, menghargai anugerah. Saya serahkan Bapak Gembala hari ini. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita dituntun oleh Tuhan untuk masuk ke padang rumput yang hijau ya. Itu ada lagunya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku ya. Kita dituntun ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau ya. Jadi kalau Tuhan nuntun itu memang ya
Orang minta dituntun yang ke enak-enak tok, ya toh. Tapi kadang-kadang kita ini dituntun, disuruh melewati padang gurun. Ya, umat Israel itu keluar dari Mesir dituntun, banyak gak enaknya juga. Kekurangan makan, kekurangan minum, ya. Tapi Tuhan juga menunjukkan kebaikannya. Kalau malam dikasih lampu dari sorga, ya kita belum pernah lihat lampu dari sorga. Itu di padang belantara itu ada listrik, ya, gelap pekat. Tapi Tuhan bisa bikin tiang awan, tiang api. Ya, kalau siang itu kasih awan supaya tidak kepanasan, supaya tidak ngomel aja. Ya, siapa di sini kalau kepanasan tidak ngomel? Ya, waduh sumuke. Ya, apalagi gereja zaman sekarang kalau nggak ada AC nih, waduh, ya, tola-toleh bisa kepanasan. Ya. Tapi umat Israel dituntun, ya, dikasih tiang awan kalau siang. Kalau malam gelap, aduh petengnya, ya, kasih tiang api. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan kita itu baik. Namun itu tadi saudaraku ya, kadang-kadang kita dilewatkan padang gurun, sunyi, sepi, menderita, ya. Tapi ingat, walaupun seperti itu Tuhan tetap menuntun. Haleluya. Kita terus dituntun, ya, dengan kasih sayangnya, supaya kita ini terus mengalami keselamatan, ya. Haleluya. Sebab itu kita harus jadi domba, ya, domba yang nurut. Mazmur 23. Ada domba tapi nakal, ya. Jadi jemaat Tuhan itu tidak semuanya nurut, ya. Ada yang dablek, ada yang nakal, ada yang bongol, ada yang macam-macam, ya. Mari kita semua yang ada di tempat ini, kita mau jadi domba-domba yang nurut. Haleluya, sehingga kita di dunia ini dituntun terus sampai masuk di surga yang mulia. Haleluya. Kita hari-hari ini terus diingatkan, ya, bahwa dunia ini terus meluncur kepada kehancurannya, ya. Kalau tadi sudah disampaikan apa tadi yang akon, ya, akon atau apa saya tidak ngerti, ya. Itu bisa macet, ya. Dulu pernah saya bilang, kalau dunia ini mau dibereskan sebentar aja sama Tuhan, itu satelit-satelit yang ngawang-ngawang yang jadi sampah di mana itu, di langit sana, kalau itu dibersihkan semua sama Tuhan, kokot awak dewe itu. Dunia ini kokot, tidak pakai lama, ya. Sebab itu ada juga dikatakan akan ada perang Star Wars, ya, Star Wars, perang bintang, yaitu nanti yang dipakai oleh kuasa gelapan itu satelit itu ditembaki semua. Ya, tadi sudah disampaikan, komputer macet, semua macet. Uang yang di bank, yang ya beruntung kalau kita tidak punya uang di bank. Siapa di sini punya uang banyak di bank? Hati-hati. Ya, kokot, hilang semua. Ya. Nah, sebab itu mari, ya, kita mau invest di surga. Amin. Di dunia ini cukup secukupnya, ya. Jangan simpan di dunia, itu Tuhan sudah pesan bolak-balik. Tuhan pesan jangan simpan di dunia. Dunia itu yang simpan jadi karat, pencuri, hilang dan sebagainya. Itu akan terjadi. Demikian juga ibadah ini, ya. Kalau sekarang kita bisa ibadah, dulu pernah tidak bisa ibadah, itu nanti akan terjadi lagi, ya. Itu bisa berhenti lagi. Haleluya. Bagaimana? Ya. Jadi yang pertama tadi sudah dikatakan itu masih belum serem, padahal menurut kita sudah serem. Mau masuk rumah sakit, nggak ada rumah sakit, penuh. Mau dikubur, kuburan penuh. Kayak apa sih? Ya. Itu sudah ngeri. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi, ya. Jadi mari saudaraku, kita diberi kesempatan lagi ibadah kepada Tuhan
secara tatap muka ya, secara onsite. Kali ini kita bersyukur, kita mau sungguh-sungguh gunakan waktu kita ya. Kita mau digembalakan dengan baik, haleluya, untuk dituntun masuk ya, di dalam negeri yang kekal, haleluya, puji nama Tuhan ya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan tangan kami, kehidupan kami untuk dipegang Tuhan, dituntun ke jalan yang benar. Haleluya. Ajar kami tidak berontak, tidak melawan, tapi kami menurut, sehingga kami boleh menikmati padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Ada ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami yakin pemeliharaan-Mu itu sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan hati yang rela, roh yang rela untuk dididik, diajar oleh firman Allah, supaya kami boleh merendahkan hati, merendahkan diri kami, dan mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan berkenan di hadapan Engkau. Dan sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Sebelum kami makan minum perjamuan kudus ini, Tuhan sucikan, kuduskan kami. Ampunilah dosa-dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, kebodohan kami, kekerasan hati kami. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, supaya waktu yang tinggal sedikit ini kami semua menjadi domba-domba yang taat nurut firman Allah. Terima kasih Bapa, sehingga kami mengalami, haleluya, dituntun oleh Tuhan kepada rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin kalau kami menomorsatukan Tuhan, semuanya ditambahkan. Saat kami butuh, kami perlu, Tuhan menyediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk seratu. Nanti saya mohon Pak Adi membagikan perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian suci, 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 suci Allah Bapa. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam sorga, Allah yang di dalam sorga, bumi langit tunjuk kuasanya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Suci, 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 mari Tuhan sucikanku, mari Tuhan sucikanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita bangkit berdiri, kalau ada salah dosa, kita minta ampun kepada Tuhan ya. Ada orang yang menyakiti kita, yang memusuhi kita, bukan kita cari musuh, bukan kita punya musuh, tetapi orang memusuhi kita. Kita memohonkan ampun, memberkati mereka. Haleluya. Sehingga berkat Allah boleh dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kekurangan, kesalahan kita
kekerasan hati kita, ketidakpercayaan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta tambahan iman untuk taat firman Allah. Sehingga saat kita makan minum perjamuan kudus, haleluya, kita boleh semakin didekatkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus ini tidak menjadi laknat, kutuk ataupun geram Allah, murka Allah, tetapi perjamuan kudus ini menjadi berkat, membuat kita semakin suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin diberkati oleh Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tolong kami. Haleluya. Yesus, sucikan kami Tuhan oleh darah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang roti tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sampai saat ini mengizinkan kami untuk beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus, dengan tujuan supaya kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi firman-Mu, mentaati firman-Mu, sehingga kami boleh dipegang oleh Tuhan, dituntun sampai kepada bukit kemuliaan-Mu Tuhan, yaitu sorga yang mulia. Terima kasih Bapa. Dalam perjalanan dunia yang fana ini, kami tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir, sebab kami dipegang oleh Tuhan. Sebab itu kami juga mau Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai sepenuhnya, seluruhnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi sampai tiba di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sisipkan dalam doa untuk saudara kami yang sudah lama tidak hadir di tempat ini. Tuhan tilik, Tuhan jamah mereka satu persatu. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh setia kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk Pak Made. Tuhan tolong, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau berkati, Engkau berikan kasih anugerah-Mu Tuhan yang besar, sehingga Pak Made ini boleh menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dan beri kesempatan bagi dia Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.